Selamat sore Bapak dan Ibu, saya Agung Harimurti dari Universitas Amikom Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, pada semester ini saya dan Pak Rudi sebagai tutor akan mengampu mata kuliah Sistem Informasi Strategis. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang Bapak dan Ibu harus ambil di semester pertama ini. Sistem informasi strategik adalah mata kuliah yang melakukan perencanaan strategis di dalam sebuah perusahaan, terutama di bidang sistem informasi. Kita tahu pada saat ini semua entitas, semua perusahaan memerlukan teknologi informasi dan sistem informasi untuk mendukung kinerjanya. Tidak hanya supaya perusahaan tersebut menjadi efisien, tetapi juga mampu mendeliver produk dengan baik. Apalagi di era 4.0 ini, sistem informasi dan teknologi informasi akan sangat membantu kinerja perusahaan, baik dalam pengambilan keputusan strategik, komunikasi antar stakeholders, perencanaan dan perancangan produk, maupun delivery produk. Bapak dan Ibu, mata kuliah ini akan di-create dengan 16 kali pertemuan. Pada semester ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan 16 kali pertemuan. 6 pertemuan dengan dosen dan 8 dengan tutor. Kemudian juga ada ujian di tengah-tengah pembelajaran untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester di akhir pembelajaran nanti. Bapak dan Ibu, sistem informasi strategik akan terbagi dalam kuliah-kuliah yang akan saya dan Pak Rudi sampaikan di sebelum ujian mid semester. Semua materi akan kami berikan sebelum mid semester. Materi yang akan Bapak Ibu dapatkan diantaranya adalah konsep sistem informasi strategik. Apakah sistem informasi strategik tersebut? Bagaimana konsep dan teori yang sudah dilakukan dan sudah terjadi di seluruh dunia ini, dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Kemudian Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan materi mengenai ekonomi digital, karena itu adalah eksternal faktor dari sistem informasi strategik. Sebuah sistem informasi strategik akan memberikan feedback kepada pengambil keputusan untuk memberikan informasi supaya bisa dilakukan sehingga perusahaan mampu bersaing dengan kompetitor. Kemudian materi yang selainnya adalah ragam electronic services. Kita mengetahui bahwa semua aktivitas di sekarang ini menggunakan teknologi informasi, baik di bidang bisnis yang bisa kita sebut dengan e-business, kemudian di bidang pemerintahan kita sebut e-government, di bidang pembelajaran disebut e-learning, dan masih banyak hal lagi. Setelah itu kami akan memberikan rencana tugas mandiri yang pertama, kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan materi manajemen strategis untuk sistem informasi. Dalam kuliah ini akan diberi pelajaran bagaimana merencanakan sebuah perencanaan strategis untuk sistem informasi di sebuah entitas. Kemudian Bapak dan Ibu akan mempelajari bagaimana menganalisis tools yang akan kita berikan untuk bisa membuat perencanaan strategis tersebut. Baru setelah pelajaran itu, maka Bapak dan Ibu akan menempuh RTM yang kedua. Nah, setelah RTM yang kedua, Bapak dan Ibu akan menempuh ujian mid semester. Biasanya di ujian mid semester kami akan memberikan soal yang merupakan review dari perkuliahan yang sudah Bapak dan Ibu tempuh selama sebelum mid semester. Nah, setelah mid semester kita akan banyak praktik dari pelajaran yang sudah diambil sebelum ujian tengah semester. Bapak dan Ibu akan membuat sebuah perencanaan strategik bagi sebuah entitas, apakah itu publik maupun privat. Perencanaan strategis mengenai sistem informasi untuk sebuah entitas atau organisasi. Dan setelah RTM ketiga yang akan menguji bagaimana Bapak dan Ibu membuat perencanaan strategis, kita akan mengakhiri kuliah di semester ini dengan Bapak dan Ibu akan membuat
paper ilmiah. Ya, karena Bapak dan Ibu adalah mahasiswa magister, maka kewajiban mahasiswa magister adalah membuat publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah akan mengambil tema sistem informasi strategik. Tapi bahan dari tema tersebut, bahan dari publikasi tersebut dapat Bapak Ibu ambil dari pertama kali kita memasuki semester ini atau sistem informasi strategik. Kemudian Bapak dan Ibu akan membuat paper yang berkualifikasi standar nasional. Nah, kebetulan saya adalah salah satu dari ketua dewan redaksi jurnal ilmiah yang terakreditasi Sinta 2, jadi sudah terakreditasi nasional. Jadi kalau Bapak dan Ibu mampu membuat karya ilmiah dengan baik, maka insya Allah karya tersebut bisa kemudian akan dipublikasikan di sana. Tapi sebelum membuat karya, pasti saya akan memberikan pemahamannya, baik secara teori maupun secara strategik, ya. Tips and tricksnya bagaimana. Nah, saya kira gitu Bapak dan Ibu, pengantar singkat dari sistem informasi strategis. Jadi Bapak dan Ibu mendapatkan materi yang utuh, konsep dan teori mengenai sistem informasi, kemudian bagaimana cara merencanakan secara strategik, kemudian Bapak dan Ibu akan membuat analisis perencanaan strategiknya kepada dalam sebuah perencanaan strategik, kemudian akan diakhiri dengan pembuatan karya tulis ilmiah. Demikian, nanti setiap masukan dari perkuliahan ini bisa disampaikan ke saya atau Pak Rudi. Ke saya bisa lewat email harimurti@anycom.ac.id. Demikian Bapak dan Ibu, semoga kuliah semester ini menyenangkan dan dapat membuat Bapak Ibu bisa memahami apa itu sistem informasi strategis. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.